Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan memiliki kepekaan sehingga tidak menjajah, tidak mengintimidasi, tidak menjadikan budak atau maaf siapapun di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki pembantu, maka manusiakanlah dia. Sesungguhnya tiga hal itu bisa dilakukan siapapun tanpa harus dia seorang mukmin. Bahkan kadang-kadang di sekitar kita ini orang-orang yang bukan orang mukmin malah lebih baik sifat sosialnya dibanding orang-orang yang justru ahli ibadah. Namun itu akan menjadi berbeda. Kenapa berbeda? Mari kita lihat bagaimana orang-orang yang dimaksud Allah akan memberikan, akan dijanjikan surga yang nanti di dalam ayat-ayat berikutnya akan diilustrasikan oleh Allah, kehidupan surga yang akan diterima oleh orang-orang yang ahli ibadah, juga ahli di dalam memenuhi hak-hak manusia. Sudah kita pelajari, ada hak Allah, ada hak sesama manusia. Ketika memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, juga memelihara atau memanusiakan orang-orang yang lemah tertawan itu yang dalam kekuasaan kita, maka digambarkan oleh Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sambil mereka itu, ya kita ini, pada saat kita mendermakan apa yang kita cinta itu, maka orientasinya adalah bukan dalam rangka minta imbal balik, jaza, dan juga bukan dalam rangka minta ucapan terima kasih. Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi harus bersih, jangan sampai timbul dalam rangka menanamkan semacam nanti suatu saat kalau saya susah ditolong dia. Ada namanya balasan yang setimpal. Kita berbuat baik ke tetangga, kadang-kadang kita supaya dilindungi, supaya tetangganya tidak marah. Nah, itu namanya jaza. Orang beriman tidak memiliki jaza yang sifatnya di dunia ini. Semua dikembalikan ke akhirat, yang nanti akan digambarkan di ayat-ayat berikutnya. Apalagi kalau memberi kepada orang lain yang sifatnya membutuhkan itu dalam perasaan status sosialnya naik, itu jauh sia-sia. Itu pemberiannya sia-sia dalam pengertian
sia-sia, tidak akan dapat akhirat. Kalau jaza balasannya itu kita harapkan di dunia, maka hilanglah balasan di akhirat. Coba kita perhatikan diri kita sekarang. Kadang-kadang kita kecewa, tidak tahu diri ya, padahal sudah banyak saya beri, maka hilanglah bagian-bagian penting yang disediakan Allah sebelumnya di akhirat nanti, yaitu kelezatan surga. Coba kita perbaiki bahwa kita apapun yang kita berikan dari yang kita senangi kepada orang lain yang membutuhkan, baik dia meminta maupun tidak meminta, karena ada as-sa'il, ada al-mahrum, maka itu balasannya di akhirat, bukan di dunia. Wala syukur, dan juga tidak minta ucapan terima kasih, walaupun sebetulnya ada kalimat baik, la yashkurullah, tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia. Memang kewajiban kita atau akhlak yang terbaik bagi kita, kalau kita mendapatkan pemberian sesuatu dari orang lain, kita berterima kasih kepada orang itu. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ketika kita mengharapkan ucapan terima kasih, maka kita tidak sedang bersyukur kepada Allah. Dan lagi-lagi, maka apa yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti hilang dan sia-sia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu yang membedakan antara kita dengan orang yang memang tidak sedang berburu hadiah di akhirat. Banyak di antara kita yang mengembangkan sifat sosial tidak sedang berburu hadiah di akhirat. Kita sedang berburu apa yang dijanjikan Allah di akhirat kelak nanti, yaitu kelezatan surga. Maka kita menyantuni orang miskin, kita menyantuni anak yatim, kita melindungi orang-orang yang lemah, dan lagi-lagi kita sedang bersyukur kepada Allah. Maka kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari siapapun yang kita santuni. Kita memberi tanpa perasaan status sosial kita naik. Kita memberi tanpa mengharapkan imbal jasa. Kita memberi tanpa mengharapkan rasa terima kasih. Sulit, memang sulit. Maka nanti Allah akan membantu di ayat berikutnya agar kita ini punya ketergiuran, punya ambisi kepada surga nanti. Maka akan dilukiskan oleh Allah bagaimana kelezatan surga. Di samping itu, di samping dua hal itu, tidak mengharapkan jasa balasan setimpal di dunia, tidak mengharapkan syukur ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, juga inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtatir. Selain itu, kami ini juga bersedekah, menyantuni orang lain itu dalam rangka menghindari apa yang akan dialami, kesulitan yang akan dialami oleh orang-orang yang bakhil dan memuja-muja dunia, mengumbar kesenangan, sehingga kemudian sulit untuk bersikap sosial, tapi yang ganjarannya hilang. Orang-orang itu di pada masyarakat lagi hal yang sulit, sulitnya luar biasa, sehingga mukanya masak. Dan itu kita akan takuti ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan harta-harta yang kita miliki. Jadi sekali lagi jelas berbeda sosial dalam pengertian minta balasan akhirat dengan sosial minta balasan di dunia. Perbedaannya adalah 3. 1, kita hanya memberi kepada orang lain apa yang kita cintai karena minta balasan akhirat, dan tidak minta imbal balik di dunia ini. Yang kedua, kita tidak
mengharapkan ucapan terima kasih, sanjungan, pujian, tapi kita sedang berterima kasih kepada Allah. Dan yang ketiga adalah pengen aman, pengen lancar, pengen menjadi orang yang wajahnya berseri-seri di padang mahsyar nanti, pada saat hisaban, pada saat semua amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini dihitung oleh Allah. Dan pada saat itu orang-orang kafir, orang-orang kufur, orang-orang yang penuh kemaksiatan, orang-orang yang bakhil itu akan mengalami kesulitan, mukanya gusar, masam, dan penuh kepanikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita mendisiplinkan diri setidak-tidaknya 3 hal tadi dalam memenuhi hak-hak manusia, maka Allah akan memenuhi hak-hak kita di akhirat nanti, yaitu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa sururan. Maka Allah akan melindungi kita dari berbagai kesulitan pada hari itu. Berarti hari itu jauh lebih banyak yang sulit, tapi kita terhindar dari kesulitan. Lebih dari itu, Allah akan memberi orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari kelompok itu. Nadratan wa sururan, yaitu wajah yang jernih, wa sururan, dan penuh keriangan, penuh kegembiraan. Wa jazaohum bima sabaru jannatan wa harir. Luar biasa, luar biasa, ini indah sekali. Mari kita coba kaji secara pelan-pelan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, secara bersama-sama. Wa jazaohum, ada kata jasa tadi, tapi jasa di dunia kita coba hindari, dan tidak mudah, tidak mudah. Kadang kita kecewa orang yang sudah kita kasihani, orang yang sudah begitu banyak kita bantu, begitu banyak kita tolong, justru abai pada kita, tidak loyal kepada kita, tidak hormat kepada kita, lalu kita kecewa. Itu menunjukkan sebetulnya dahulu pada saat kita memberi, kita berharap imbal balik di dunia ini. Karena ini sulit sekali kalau kita memberi tanpa mengharapkan imbal balik. Tapi berusaha, bersabarlah. Nah, ini kata kuncinya. Wa jazaohum, maka selain akan dibuat lancar urusannya pada saat hisab, lolos, tidak ada persoalan harta yang hampa, semua lolos, tidak ada lolos. Maka apa hadiahnya? Wa jazaohum bima sabar, maka upah yang layak kepada orang-orang yang bersih hatinya, tidak tertipu balasan dunia, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari siapapun yang kita santuni, kita ayomi, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa surga, waharir, dan juga pakaian sutra. Tapi bima sabar, karena rasa sabar mereka, sabar sehingga lebih memilih balasan akhirat daripada imbal balik di dunia, lebih memilih bersyukur kepada Allah daripada meminta ucapan terima kasih manusia. Sabar, karena itu godaan yang membuat kita gagal untuk sukses di surga nanti. Godaan setan akan menggelayuti kita pada saat kita menyantuni siapapun orang yang kita beri, apakah dia meminta atau tidak meminta. Apa?
godaan setan, timbul rasa ujub, rasa bangga, rasa statusnya lebih tinggi, atau harapan satu saat mudah-mudahan dia bisa bantu saya, mudah-mudahan dia bisa respect pada saya, mudah-mudahan dia bisa loyal pada saya, atau dia pendukung saya pada saat saya mencalonkan. Tidak akan dapat balasan di akhirat, karena tidak mau bersabar. Bersabarlah karena ini berat, bersabarlah karena memang tidak mudah, bersabarlah karena memang ada dua pilihan. Kita mau pilih balasan di dunia atau pilih balasan di akhirat. Bersabar karena memang bingung. Sejatinya orang yang diberi itu biasa mengucapkan terima kasih, tapi kita tidak sedang harapkan ucapan terima kasih dari siapapun, tapi kita sedang bersyukur kepada Allah. Maka bersabarlah. Sekali lagi, bersabarlah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sabar itu insya menahan, bersabar dalam hal bertakarub kepada Allah. Maka menahan, jangan sampai ikhtiarnya bertakarub kepada Allah itu gagal dan tidak mampu. Bersabar dalam hal menjauhi larangan Allah, maka kita kemudian insya menahan, jangan sampai ikhtiar kita menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah itu tidak menjadi amal soleh. Dan yang terakhir adalah bersabar dalam rangka memenuhi janji Allah di akhirat nanti. Maka fokuskan semua itu dalam rangka mengharapkan balasan di akhirat nanti. Itu bersabar. Maka Allah akan memberi sebagaimana janji Allah, dan janji Allah tidak ada yang meleset, yaitu berupa jannatan wa hariran, surga wahariran, di mana kita di dalamnya berpakaian dengan pakaian sutra. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita membayangkan kalau kita bicara makanan, nah nantilah di surga juga ada makanan yang berbeda, khas surga, tidak sama walaupun sama namanya. Di surga ada minuman sebagaimana yang kita minum sekarang, tapi sama dalam hal nama, sama-sama minuman, tapi ini adalah minuman yang berbeda. Secara umum dapat kita gambarkan nanti. Sekarang ini sutra diharamkan, tidak boleh kita pakai sutra lelaki, tapi pakailah sutra di surga nanti. Yang diharamkan itu nanti akan dihalalkan di surga. Bersabarlah dalam rangka menghindari yang haram, karena nanti akan menjadi halal di surga nanti. Bersabarlah, bersabarlah. Di sini kita punya kewajiban, harus hati-hati mengelola harta, harus ada ukuran. Mana hak orang miskin, mana yang untuk zakat, disiplin, penuh aturan, bersabarlah, karena nanti di surga kita akan foya-foya, kita akan foya. Begitulah rumusnya. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, cobalah perbesar rasa ingin kita berada di surga. Yang diharamkan di dunia sekarang ini, itulah kehalalan bapak-bapak, ibu-ibu di akhirat nanti. Yang diwajibkan menyusahkan susah, begitu banyak aturan di dunia ini, itu akan menjadi kebebasan kita di surga nanti. Di surga nanti itu bapak-bapak, ibu-ibu,
digambarkan oleh Allah. Pekerjaan kita itu muttaqin, tidur sambil bersandar, leyeh. Oh Ustaz, kita juga biasa. Saya punya spring bed mahal, saya juga leyeh-leyeh di kamar saya. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu di usia bapak-bapak ibu-ibu sudah dikurangi kenikmatannya oleh Allah, bersandar karena sudah payah untuk banyak bergerak. Tarikan napasnya panjang, bergerak sedikit, ada yang sakit pada bagian punggung kita. Jadi ini bersandar yang berbeda. Bersandar kita di surga karena senang. Bak raja dilayani banyak orang, banyak pelayan. Sedang kita bersandar di dalam kamar mewah kita karena kita capek, lelah, dan juga sudah tidak banyak dari anggota badan kita ini untuk bisa melakukan apapun. Tulang kita sakit, otot kita sakit, napas kita sudah pendek-pendek. Sesungguhnya kita bersandar bukan dalam kesenangan, tapi payah dan lelah. Jadi tergiurlah dengan surga. Muttaqin, kita nanti akan bersandar fiha 'alal aroik, yaitu ranjang yang dihias, bukan karena mau pernikahan atau ulang tahun, karena kita memang berhak mendapatkan ranjang yang dihias kita di surga. Kapan ranjang kita dihias? Kalau bukan karena pada saat itu disebut sebagai pelaminan atau ulang tahun atau apapun, hari istimewa. Setiap saat di surga adalah istimewa, dan setiap saat itu pula kita ada di ranjang itu yang dihias terus, dan kita duduk bukan karena payah capek, tapi karena senang, bersantai, dengan kaki diselonjorkan. Bagaimana kalau butuh sesuatu ketika ini sudah datang pelayan, sedangkan kita harus bergerak, berdiri lagi, mengambil lagi, atau call, menelpon, pengen buat. Ya Allah, apapun yang kita inginkan, semua begitu dekat. Nanti akan digambarkan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak terasa panas, tidak terasa dingin, tidak ada matahari, tidak ada kedinginan. Pas kita harus sibuk menyesuaikan suhu alat-alat AC kita, atau di daerah berdingin yang dingin harus sibuk menyalakan perapian agar panas. Ini enak benar. Ya Allah, ya Allah. Sabar, jangan merasa nikmat dengan AC yang bapak-bapak ibu-ibu miliki. Jangan merasa nikmat dengan perapian tungku yang menghangatkan badan bapak-bapak ibu-ibu, karena di surga ada yang luar biasa lebih membuat kita itu bahagia. Wadaniyatan alaihim tilaluha wa dhullila kutufuha tadlila. Ini yang tidak akan pernah bisa ada di dirinya ini. Bolehlah ibu-ibu merasa senang ketika orang lain tidak seberuntung ibu-ibu, orang lain tidak seberuntung bapak-bapak. Musim durian, ibu-ibu bisa makan durian. Ada yang bernangis hanya bisa melihat orang lain bisa makan durian. Tapi sebentar habis musim durian, ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai bingung cari durian di mana. Harus telepon sana sih. Oh, ada daerah lain. Maka dengan jauh dikirim paket, datang lagi durian. Ketika di tempat bapak-bapak ibu-ibu sudah tidak musim durian, di tempat lain ada durian, maka dikirim.
Semua ada waktunya. Tapi di surga setiap bapak-bapak ingin ada. Bukan karena musim, karena bapak-bapak, ibu-ibu pengen, maka ada. Maka digambarkan oleh Allah pohonnya itu sengaja oleh Allah direndahkan, tinggal petik. Tidak disebutkan pohon apa, apapun direndahkan dan niatan didekatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan buah-buahan yang sengaja dipetik lalu diperlakukan khusus, dihidangkan, tinggal petik. Pohonnya datang saya, tidak harus pakai alat untuk mengambilnya, tinggal petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di kamar dia ranjang yang dihias. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, bersabar, bersabar. Jangan terperdaya dengan kesenangan di dunia. Bersabar. Kita akan dijanjikan Allah kesenangan di akhirat. Ya Allah, ya Allah. Wa yatafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nanti ada pelayan luar biasa. Ini buat siapapun yang merasa tidak kerasan di rumah. Kemana itu? Ini Pak, ke kafe-kafe. Wah, pelayannya cantik-cantik, tidak ada apa-apanya. Di surga pelayannya luar biasa, luar biasa. Datang menyerahkan aniyah, bejana-bejana. Yang bejana-bejana itu min fiddatin, dari perak. Ustaz, kenapa perak? Oke lah, di dunia juga ada perak. Sekali lagi namanya sama. Allah alam bisa. Ini perak yang mana? Karena ini semua adalah barang-barang surga. Bejananya dari perak. Paling bapak-bapak, ibu-ibu mampunya dari gelas. Ini dari perak. Itu bejananya. Wahwabin kanat qawarir. Juga kap cangkir-cangkir yang terbuat dari semacam kristal, apa ya, kaca, dari bening luar biasa. Tapi anehnya, ini yang tidak ada di dunia ini. Qawarira min fiddatin. Tapi kendati pun sebening kaca, itu adalah terbuat dari perak juga. Ada yang pernah melihat perak bisa tembus pandang sebening kaca. Ada juga saking berkilaunya kita bercermin pada perak. Ini sebening kaca bisa tembus pandang. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Ini untuk membuktikan sama namanya perak, tapi ini adalah material surga. Wa qaddaruha takdir. Yang semua isinya itu pas takarannya. Pas takarannya. Berapa sering kita cerewet pada anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah lemah di kasur. Nah, ambilkan. Jangan terlalu panas, cerewet. Iya, panas-panas kuku. Datang anaknya bawa minuman, kecewa bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini terlalu panas, tambah lagi dikit aja. Keinginan kita tidak bisa diterjemahkan. Anak dan cucu kita, pelayan kita di surga, yang kita inginkan pas. Qaddaruha takdiran, sepas-pas. Datang lagi
kita di suatu kafe, kita merasa kaya, marah pada pelayan kita, terlalu manis. Di surga pas. Allah Akbar. Bahkan kadang-kadang kita bentak pelayan di suatu restoran. Ini kenapa ini? Kok tampak buta? Di surga pas. Bukan hanya apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita lihat. Menyenangkan semuanya. Ya Allah, bersabarlah bapak-bapak, ibu-ibu. Bersabar. Sekali lagi, bersabarlah. Tukarlah kesenangan dunia itu dengan apapun yang tidak ada batasnya di surga nanti. Dan itulah kenapa kita berhak mendapatkan layanan istimewa di surga itu, karena kita bersabar. Bersabarlah. Bersyukurlah kepada Allah dalam rangka kita menghindari godaan-godaan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha janjabila. Nanti kita itu akan diberi minum, yusqawna, diberi minum dengan kasan. Kasun itu gelas yang sudah ada isinya. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, apa isi gelas itu? Sudah ada isinya. Isinya adalah khamr, bir, yang memabukkan di dunia ini. Di surga tidak memabukkan. Yang diharamkan di dunia ini, di surga itu adalah halal. Sekali lagi, bersabarlah dalam rangka meninggalkan hal-hal yang haram. Itu nanti akan bebas di surga. Bersabarlah. Ya Allah, kita diberi minuman khamr, tidak memabukkan, tidak bikin gila. Sudah begitu, karena mizajuha zanjabila, yang flavornya, toppingnya. Kalau tadi welcome drink, pada saat orang-orang dihinggapi kecemasan dan wahisat, sudah diberi minuman berupa flavor kafur. Ini kita flavornya adalah zanjabila, jahe. Sekali lagi namanya sama, tapi saya ingatkan ini material surga. Jangan bayangkan jahenya sama, apalagi jahe merah, jahe Belanda. Ini jahe surga. Jangan coba-coba merasa ini jahe terbaik dunia. Yang terbaik itu hanya ada di surga. Kalau bapak-bapak masih ingin menikmati jahe terbaik yang disediakan Allah, maka bersabarlah. Bersabarlah dan capailah surga dengan petunjuk Allah. Ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga di mana kita berada itu, mudah-mudahan kita ini ya Allah ya, itu nanti ada mata air. Ya, mata air yang kita kenal di dunia, sumber air. Tapi sekali lagi jangan bayangkan sama, pastilah yang terbaik. Tusamma salsabila, namanya salsabila. Apa artinya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada artinya, karena itu nama pemberian Allah. Bagi yang penasaran, sekali lagi, ayo bersama-sama kita capai surga Allah dengan petunjuk Allah. Maka akan kita temukan nama mata air yang bernama salsabila ini. Tapi rupanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang memberi anak perempuan dengan nama salsabila, padahal artinya ya mata air surga. Nama itu tidak ada maknanya, atau hanya Allah yang tahu apa artinya. Ada yang mengatakan marilah sabila jalan. Nah, itu ilmu betakatin, dan kita hormati, kita hargai dalam rangka mencapai makna salsabila. Tapi yang pasti, bagi yang penasaran, ayo kita ke surga dengan petunjuk Allah. Maka akan kita temukan mata air yang bernama salsabila itu. Mudah-mudahan kita semua bagian dari kelompok itu
yang hanya bisa menemukan mata air bernama salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih lumayan panjang surah Al-Insan ini. Nanti akan kita teruskan pada esok subuh berikutnya. Kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini, nanti akan kita teruskan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada ikhtiar kita untuk mengkaji Al-Quran dan terus mengkaji Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.